Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassahbihi wal alih. Ikhwan wal akhwat yang sama-sama dirahmati dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Banyak di antara kita yang terkadang menempatkan dalam segala hal, utamanya dalam urusan malu, ya, dalam arti mungkin dia segan melakukan sesuatu, pikir-pikir apakah ini manfaat atau tidak, dengan beralasan malu. Kalau kita lihat malu tersebut di beberapa hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, di antaranya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu di antaranya adalah al-haya'u minal iman. Malu adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda keimanan seseorang. Jadi artinya membuktikan bahwa kualitas keimanan seseorang tersebut bisa kita lihat dan bisa dinilai mana kalau orang tersebut ada mempunyai sifat malu dalam hidupnya, utamanya dalam melakukan hal segala sesuatunya. Di antara hadis yang dipaparkan dan dituliskan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang bisa kita kenal dalam hadis Arba'in yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, pada hadis yang ke-20 daripada riwayat An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur sabda yang menyinggung tentang keberadaan sifat malu ini. Kata Nabi menyebutkan, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya dari sesuatu yang telah didapati, telah ditemui, atau apa yang telah didapatkan oleh orang-orang terdahulu, min kalamin nubuwatil ula, daripada sebuah informasi apa yang diucapkan oleh para nabi-nabi terdahulu, yaitu diantaranya adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yang maksudnya adalah jika engkau sudah tidak memiliki lagi sifat malu dalam kehidupanmu, fasna ma syi'ta, kata Nabi, silahkan engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. Dari metafora bahasa hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi, kalau orang yang tidak memahami ini akan diartikan sebagai perintah, karena secara terjemah Nabi menyebutkan, jika engkau tidak mempunyai rasa malu dalam kehidupanmu, maka silahkan untuk melakukan apa yang engkau kehendaki. Lalu orang-orang yang berpahaman yang dalam arti arus pendek, ia akan mengatakan, itu Nabi loh memerintahkan, silahkan saja untuk melakukan segala sesuatu kalau kita gak punya malu, jadi bebas-bebas saja. Sebenarnya bukan demikian seperti itu. Nabi menyebutkan seperti ini, idza lam tastahi, jika engkau sudah tidak ada lagi memiliki rasa malu dalam kehidupanmu, ya, tidak ada lagi sebuah tanda-tanda keimanan pada diri seseorang tersebut, ya, fasna ma syi'ta, jika engkau tidak memiliki rasa malu lagi, silakanlah engkau melakukan segala sesuatu yang engkau kehendaki. Ini sebenarnya bukan perintah, tapi dalam metafora bahasa gramatika, dalam ilmu nahwu, itu menunjukkan adalah amar di situ. Fasna itu ada perintah amar, itu amrun ditahdid. Itu menunjukkan
perintah, namun sebenarnya ancaman. Ilustrasinya begini. Biasa kalau kita anak-anak kecil, ya, kalau dulu waktu SD, mungkin kita terbiasa main-main di sungai, mandi di sungai waktu sore. Kalau orang tua kita udah bosan, yang biasa sebelumnya mengatakan, nak cepat naik, ambil maghrib, nak cepat naik, itu perintah biasa. Tapi kalau sudah diberikan perintah untuk naik, jangan lagi meneruskan mandi karena udah hampir dekat maghrib, anak-anak tersebut sudah tidak menghiraukan. Yang terjadi apa? Orang tuanya bawa pentungan, orang tuanya bawa kayu, sekaligus menghunuskan kayu tersebut ke arah anak yang masih mandi dengan mengatakan, ayo, terus mandi. Itu kalau anak-anak yang gak paham maksudnya apa, dia bilang, bapak nyuruh kita mandi. Sebenarnya bukan nyuruh, itu ditahdir sebagai ancaman. Artinya, ayo, coba kalau berani mau mandi, teruskan saja mandi, akan aku lemparkan kayu ini kepadamu. Itu sebenarnya perintah ancaman. Nah, ini sebenarnya Rasul seolahnya sudah memberikan informasi tentang malu ini. Rasul itu seolahnya udah bosan. Rasul seolahnya sudah apa ya, mungkin bahasanya yang tepat itu, sudah melihat kondisi orang yang sudah tidak ada memiliki lagi rasa malu, tidak ada sebuah rem dalam kehidupannya. Makanya sudahlah, kata Nabi, terserah engkau mau melakukan apa saja. Tapi ancaman yang di belakangnya adalah tentu akan ada balasan, hal buruk yang akan menimpa kepada orang yang sudah tidak memiliki rasa malu itu lagi. Setidaknya ia dicap sebagai orang yang tidak bermoral atau tidak mempunyai akhlak dalam kehidupannya kalau ia sudah tidak menghiraukan informasi Nabi, sehingga ia tidak menghiraukan lagi yang namanya sifat malu tersebut. Akhirnya tidak tahu, ya, tidak ada punya ukuran untuk melakukan ini baik atau tidak, sehingga di pandangan orang beranggapan ini perbuatan hal yang tidak pantas untuk ia lakukan, atau memviralkan dirinya dengan segala sesuatu yang justru menjatuhkan dirinya sendiri kepada sesuatu yang menyebabkan orang lain akan mencela dengan apa yang ia perbuat, karena ia sudah tidak ada lagi memiliki rasa malu dalam kehidupannya. Itu secara umum setidaknya tentang bahasan malu tersebut. Jika orang sudah tidak menghiraukan lagi, jika orang sudah tidak ada lagi memiliki rasa malu dalam kehidupannya, maka orang tersebut berkata, silakanlah engkau melakukan yang engkau mau dalam kehidupanmu. Sekali lagi, itu bukan sebuah perintah menyuruh, tidak. Nabi itu memberikan sebuah perintah, tapi perintahnya ada unsur ancaman yang berbahaya tentunya jika ia tidak menghiraukan hal yang seperti itu. Ada beberapa hal orang terkadang salah kaprah dalam memahami arti malu tersebut. Kapan ia harus malu? Nah, dalam kitab Jawahir al-Lu'lu'iyah fi Syarh Arba'in Nawawiyah menyebutkan, Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dimyati Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab ini, kata beliau, secara etimologi atau secara bahasa, malu itu pada dasarnya ada sebuah kekhawatiran, adalah sebuah ketidakinginan yang dirasakan oleh seseorang manusia jika ia melakukan sesuatu yang sesuatu itu jika dilihat oleh orang lain, hal malu yang ia lakukan itu dilihat oleh orang lain, dia pun akan dianggap jelek. Nah, tentu kita pun beranggapan kita tidak ingin sesuatu hal yang kita lakukan itu mempermalukan kita, sehingga timbul kekhawatiran kita tidak ingin melakukan, nanti kita akan dikatakan orang yang seperti ini. Itu secara etimologi, dalam arti secara bahasa. Namun hal ini disalahartikan adalah berapa banyak orang berdalihkan sifat malu ini sehingga ia mengatakan malu untuk melakukan kebaikan ketika orang berkata, kenapa kamu tidak ingin menuntut ilmu ke majelis salim, ke majelis ilmu, ke majelis sholawatan ataupun majelis zikir yang lainnya. Ia pun akan berdalih, aku malu untuk pergi ke sana. Ini sebenarnya malu yang salah. Karena apa? Jika hal yang ia rasakan tersebut malu untuk melakukan keburukan, malu untuk melakukan dosa, maka ini yang disebut dengan hadza huwal mamduh. Inilah malu yang dipuji. Kalau malu tersebut berpotensi untuk melakukan kebaikan,
dan malu tersebut berpotensi untuk tidak melakukan keburukan. Istilahnya dia malu kalau ia melakukan keburukan, nanti ya utamanya dia malu di hadapan Allah karena Allah selalu mengawasinya. Terlebih lagi orang lain akan melihatnya. Ini dipuji. Kenapa? Dia masih ada rasa malu sehingga ia tidak melakukan keburukan karena ia punya sifat malu tersebut. Seperti yang dikatakan kata Nabi dalam hadisnya, al-haya'u khairun kulluh. Pada dasarnya sifat malu tersebut adalah baik semuanya. Nah, akan tetapi diasal artikan malu tersebut di dalam sesuatu yang tidak semestinya ditempatkan kepada porsinya. Ketika ia malu dalam melakukan kebaikan, ini malunya yang salah. Maka malulah dalam melakukan keburukan atau kemaksiatan. Jika seandainya kemaksiatan itu dilihat orang lain, terlebih Allah selalu melihat, maka semestinya ia malu untuk melakukan hal keburukan tersebut. Sehingga ada sebuah ungkapan daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasul mengungkapkan, kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tersebut tidak akan datang kecuali membawa hal kebaikan bagi yang melakukannya atau bagi pelaku tersebut. Akan tetapi hal ini juga berapa banyak orang-orang tersebut juga mengartikan sifat malu sehingga ia mengumumkan melakukan hal baik malu, melakukan hal buruk malu, padahal itu ada sebuah dinding pemisah tentang memahami daripada malu yang seperti apa. Kata Nabi, inna dina hadha la yasluhu lil mustahi. Sesungguhnya agama kita ini tidak akan bisa tegak berdiri, tidak akan mendapatkan kebaikan bagi orang-orang yang malu seperti ini. Malu yang seperti apa? Haya'un madmumun yadurruhu fi dinihi, adalah sifat malu yang tercela yang justru memberikan sisi kemudaratan bagi orang yang melakukannya terhadap agamanya. Seperti misalkan dia malu untuk melakukan beramar ma'ruf, untuk melakukan mengajak kebaikan kepada orang lain, malu. Contoh saja, biasa kita di bulan Ramadan ketika masuk Lebaran, orang kan biasa pamit salam-salaman. Orang Jawa mengatakan sungkeman kepada orang tua. Nah, pas di hari Lebaran tersebut, dia mau bertandang atau berkunjung ke rumah orang tuanya, katakanlah ia sudah pindah rumah dari orang tuanya karena udah berkeluarga, sehingga pada umumnya orang sungkeman, meminta maaf, mengakui kesalahannya, kekhilafannya, baik sengaja ataupun tidak disengaja kepada orang tuanya, hingga ya mengharuskan secara wajar ya salaman sebagai simbol ia meminta maaf kepada orang tuanya. Sehingga ketika sampai di depan rumah, pondar mandir, salaman atau tidak, ya karena dia sering rasa malunya. Sehingga ketika orang tuanya keluar, nah kamu ngapain? Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Tiba-tiba pulang. Nah ini sebenarnya malu yang salah. Ya. Nah orang-orang yang seperti ini, artinya apa? Agama kita, kata Nabi, tidak akan benar bagi orang-orang yang malu yang seperti ini. Malu apa? Dia justru memudaratkan sisi keagamaannya yang sepantasnya ia lakukan, tidak ia lakukan. Istilah kata sederhananya orang-orang seperti ini malu masuk surga. Karena dalam hal kebaikan ia malu. Jangan-jangan mungkin karena malu, jangan-jangan karena takut seperti itu. Nah, inilah yang semestinya tidak kita lakukan dalam arti tidak melakukan hal yang semestinya tidak kita lakukan. Seumpama ketika orang malu dalam melakukan kebaikan, tapi malah sebaliknya orang tidak malu lagi atau bahkan terang-terangan dalam melakukan hal keburukan. Setidaknya kita memahami tentang dinding pemisah antara kapan kata malu itu harus diterapkan dan kapan jangan berdalihkan sebuah malu dalam melakukan hal kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi tersebut menjadi secuil ilmu yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan arti malu yang sesungguhnya dalam arti
malu malu dalam bermaksiat, malu kepada Allah, tapi jangan malu dalam hal kebaikan. Sederhananya, tampilkanlah pribadi kita sebagai seorang muslim, bahwa akhlak seorang muslim seperti ini. Ya, memang harus seperti ini. Ya, dalam artian berbeda pandangan atau berbeda keyakinan terhadap agama lain, dalam arti ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Meskipun juga berbeda dalam satu agama Islam, namun berbeda sudut pandang dalam arti ukhuwah islamiyah, persaudaraan dalam beragama. Walhasil, dalam kajian simple yang seperti ini, Rasul menggambarkan dan menjelaskan kepada kita, kalau Rasul sudah menyebutkan, jika engkau tidak ada lagi memiliki sifat malu dalam kehidupanmu, maka silahkanlah engkau melakukan hal kebaikan, hal yang buruk. Bahkan diartikan, jika engkau tidak ada lagi rasa malu dalam kehidupanmu, maka terserah engkau melakukan hal apa saja yang engkau kehendaki di permukaan bumi. Dalam artian Rasul mengancam hal buruk akan terjadi bagi orang yang sudah meninggalkan sifat malu yang telah ditutur sabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala